Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi regresi sederhana. Namanya sederhana, maka mengaitkan dua variabel, satu variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya. Analisis korelasi merupakan salah satu statistik inferensi yang berupaya untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, tetapi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Simbolnya R biasanya. Sedangkan analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel terhadap variabel yang lainnya. Kalau regresi sederhana berarti pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Contoh di sini X terhadap Y. Nilainya, arah pengaruhnya ditunjukkan di nilai-nilai B. Persamaannya adalah seperti ini untuk yang unstandardized. Cirinya adalah ada nilai konstanta. Jenis yang kedua yang standardized itu tidak ada konstantanya, tapi persamaan Y sama dengan beta X plus E. Cirinya adalah ada error di belakangnya. Nah, karena korelasi sederhana menghubungkan antara satu dengan yang lain, maka bentuknya itu timbal balik. Misalnya contoh yang di atas ini, X1 dengan X2, hubungan X1 dengan X2 berarti X1 bisa mempengaruhi X2, X2 bisa mempengaruhi X1. Atau dituliskan, biasanya dituliskan panahnya dua arah. Sedangkan regresi itu hanya menghubungkan satu variabel terhadap variabel tertentu. Hanya satu arah. X mempengaruhi Y, tetapi Y tidak mempengaruhi X. Kapan dilakukan korelasi, kapan dilakukan regresi? Itu sebenarnya kalau statistik apapun bisa dilahap. Bisa juga X dan Y itu dibuat hubungan, bisa. Kalau di statistik. Tetapi batasannya adalah konsep logika. Jadi dengan ini kita akan bisa tahu kita menggunakan korelasi atau mencari hubungan manakala variabel satu dengan variabel lainnya itu setara atau belum bisa dipastikan bahwa salah satu variabel itu lebih tinggi atau salah satu variabel benar-benar mempengaruhi yang lainnya. Sedangkan untuk regresi itu dipakai manakala secara konsep kita sudah tahu ada indikasi bahwa salah satu variabel, contohnya X, itu memang menjadi faktor atau penyebab dari variabel yang lainnya. Di sini variabel Y. Itulah penggunaan kapan korelasi digunakan dan regresi digunakan. Sekali lagi, batasan analisis adalah konsep. Atau kalau konsepnya belum jelas, maka bisa dipakai logika. Itu sekilas tentang analisis korelasi regresi sebelum kita melakukan pengolahan data. Yang pertama, kita melakukan analisis korelasi. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa korelasi itu dipakai untuk mencari hubungan variabel satu dengan yang lainnya yang tingkatannya setara. Di sini kita sudah siapkan data X1, X2 yang datanya berasal dari data interval dengan skala 1 sampai 7. Seperti diketahui bahwa ketika melakukan analisis, kita harus memperhatikan tingkatan data. Kalau datanya itu data non-metrik, maka analisnya non-parametrik.
Ketika datanya itu parametrik, maka analisisnya juga analisis parametrik. Kita contohkan, misalnya kita mencari korelasi antara X1 dengan X2. Ini. Caranya adalah klik analyze, correlate, bivariate. Kita kosongin dulu. Masukkan yang akan kita uji, misalnya hubungan X1 dengan X2. Nah, inilah nanti akan kita cari. Pilihannya ada korelasi Pearson, Kendall, Spearman. Nah, karena datanya parametrik, maka kita pakai Pearson. Sedangkan jika datanya non-metrik, pakai Kendall, Spearman. Sebenarnya bisa juga dua-duanya kita klik aja, klik nanti akan muncul juga. Oke, kita klik OK. Yang parametrik. Di sini kelihatan bahwa nilai korelasinya 0,254 dengan nilai sig 0,050. Kita menguji signifikan atau tidaknya bisa membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Berarti kita harus mencari T hitung, menghitung, dan mencari T tabel. Tapi agar lebih mudah, kita pakai nilai sig aja. Nilai korelasi 0,254 memiliki nilai sig to tail 0,050. Karena nilai signya lebih kecil dari taraf uji atau alfa, yaitu 0,050. Lebih kecil atau sama dengan 0,05, dalam hal ini sama dengan 0,0, maka kita katakan bahwa korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,254 adalah signifikan. Kesimpulan akhirnya, karena signifikan, maka terdapat hubungan X1 dengan X2 dengan arah positif sebesar 0,254. Dalam kriterianya, ini hubungannya hubungan yang lemah. Nanti bisa dilihat kriteria hubungan dalam korelasi tingkatannya. Jika misalnya persyaratan analisis untuk parametrik yaitu normalitas, mungkin bisa dilihat di bahasan tentang normalitas, uji normalitas. Jika tidak bisa terpenuhi, maka kita pakai non-parametrik. Di sini non-parametric correlation. Nilainya berapa, nilai signya berapa. Cara membacanya sama. Tetapi karena data kita merupakan data metrik, yaitu data dari yang tingkatannya interval, maka yang dipakai adalah yang atas. Mari kita lanjutkan untuk analisis regresi linear sederhana. Namanya juga analisis regresi linear sederhana, berarti mencari pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Contohnya nanti akan kita uji adalah pengaruh Y terhadap Z misalnya. Nah, perlu diketahui bahwa analisis regresi itu merupakan salah satu analisis parametrik. Hingga persyaratan utamanya adalah normalitas data. Data harus berdistribusi normal. Seandainya persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pakailah analisis lain yang tidak mensyaratkan normalitas, yaitu analisis non-parametrik, misalnya pakai analisis diskriminan. Normalitas bisa dilakukan di awal, saat masing-masing variabel diuji normalitasnya, bisa dilihat bahasan normalitas. Tapi bisa juga dilakukan persyaratan itu nanti. Cara yang kita lakukan analisis regresi adalah klik aja analyze regression linear. Yang mau diregresikan apa? Y terhadap Z, berarti Z itu dependent, masukkan ke dependent. Y itu independent. Statistik diklik, kita mau pakai yang mana? Model fit, estimate, dan seterusnya. Continue aja, oke. Terus kita pilih plot. Persyaratan regresi adalah normalitas. Maka bisa menggunakan berbagai macam cara lihat bahasan di normalitas. Di sini bisa juga klik histogram atau normal probability plot yang merupakan dua dari
4 model yang bisa dipakai untuk uji normalitas. Continue. Oke. Di sini sudah muncul, nah misalnya normalitasnya. Dari histogram ini sudah membentuk lonceng yang seimbang sehingga asumsinya bahwa normalitas terpenuhi. Sehingga analisis regresi bisa dilanjutkan. Yang berikutnya, analisis regresi itu uji model. Langkah berikutnya adalah uji model untuk memastikan persamaan regresi hasil analisis nanti memang layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Y terhadap Z. Uji model dilakukan dengan nilai R-square 0,672, artinya cukup tinggi. Tapi ini belum bisa diterjemahkan manakala belum diuji. Ujinya pakai uji F. Bisa membandingkan F hitung dengan F tabel. Tetapi daripada repot, kita pakai nilai signya aja. Layak dikatakan layak jika nilai signya lebih kecil atau sama dengan alfa 0,05 dan nilai R-square-nya cukup tinggi. Yang pertama kita katakan nilai signya 0,000 ini lebih kecil daripada taraf uji alfa 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka signifikan. Karena signifikan, maka R-square ini bisa dijelaskan. Dengan dasar ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa model regresi linear sederhana yang nantinya kita dapatkan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Y terhadap Z karena dalam model itu nilai Y itu mampu menjelaskan 67,2% Z. Ketika uji model ini sudah terlampaui, sudah layak, maka kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Lihat di tabel koefisien. Di sini ada nilai regresi atau kita buat persamaan regresi yaitu dari kolom B. Dari data yang ada tersebut, kita copy aja. Kita copy, klik kanan, copy spesial. Harus yang image ini dimunculkan. Oke. Masukkan ke MS Word. Biar gampang saja. Pas spesial. Pilih yang picture. Dari data tersebut, maka kita bisa membuat persamaan regresi yaitu Z sama dengan 1,001 nilai Y-nya ini positif sehingga kita plus 0,961 Y. Nilai signya berapa? Boleh membandingkan T hitungnya ada di sini dengan nilai T tabel. Tetapi untuk memudahkan kita pakai nilai signya 0,000. Pengaruh Y terhadap Z, kalau dilihat dari situnya, maka karena nilai signya lebih kecil dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka regresi Y terhadap Z itu signifikan. Karena signifikan, maka disimpulkan bahwa Y berpengaruh terhadap Z. Atau kalau mau dibuat lebih panjang lagi, kita bisa katakan bahwa Y berpengaruh terhadap Z dengan arah positif sebesar 0,961. Artinya makin tinggi Y, maka makin tinggi pula Z. Demikian pula sebaliknya, jika Y-nya turun, maka Z-nya juga akan turun.
Inilah analisis regresi linier sederhana. Demikianlah penjelasan tentang analisis korelasi sederhana dan regresi sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.